Baiklah teman-teman, kita ketemu lagi di video tutorial kesukaan kita bersama di YouTube channel Lamro Herianto Sregar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas logika if dan what if seperti janji saya. Di video sebelumnya kita sudah belajar 9 rumus ya, cara mudah menggunakan Excel, bekerja di lembar kerja Excel. Nah sekarang kita akan belajar tentang logika if dan what if. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian dalam mengerjakan sesuatu apapun itu dalam dunia pekerjaan, perkantoran ataupun pendidikan. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang dua ini, yaitu logika if dan what if. Yang mana kedua logika ini paling sering digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan. Saya beri contoh untuk logika if-nya ya. Logika if, kita akan menggunakan logika if. Di sini saya sudah ada beberapa contoh tentang rute pelayaran. Kita akan menggunakan logika if. Jika saya ketikkan 111, maka nama kapal dan tujuan kapal akan keluar. Nama kapal Kelut, tujuan kapal Dumai. Jika saya ketik di sini 112, maka teman-teman bisa lihat di sini nama kapal dan tujuan kapal akan berubah. Ya, nama kapal akan menjadi Gunung Bintang, tujuan kapal akan menjadi Natuna Pinang. Jika saya ketikkan 113, saya enter, maka nama kapal akan berubah menjadi Perintis dan tujuan kapal menjadi Natuna Pontianak. Ya, saya perbesar. Dan jika saya ketikkan di kode kapal 114, saya enter, maka nama kapal dan tujuan kapal juga akan berubah menjadi Sabuk Nusantara dan Natuna Batam. Tujuan kapal Natuna Batam. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya membuat suatu program sederhana seperti ini agar bekerja untuk mempermudah pekerjaan teman-teman? Caranya sangat mudah. Ya, di sini kita terlebih dahulu harus membuat database-nya teman-teman. Database-nya saya rancang seperti ini. Di sini ada nama kapal, tujuan kapal, dan kode kapal. Nama kapal ada Kelut, Gunung Bintang, Perintis, dan Sabuk Nusantara. Tujuan kapal ada Batam Dumai, Natuna Pinang, Natuna Ponti, dan Natuna Batam. Sedangkan kode kapal ada 11 untuk Kelut, 12 untuk Gunung Bintang, 13 untuk Perintis, dan 14 untuk Sabuk Nusantara. Nah, untuk memasukkan database ini kepada kolom pencarian, kita harus menggunakan rumus if, logika if yang ini. Caranya sangat mudah teman-teman. Untuk memasukkan nama kapal, kita cukup menggunakan rumus ini. Ya, saya akan mengulanginya. Kita akan memasukkan ini. Anggap saja kita sudah mengosongkan semuanya, dan kita akan belajar cara menggunakan rumus if untuk contoh kasus seperti ini. Teman-teman bisa mendouble klik di sini, double klik di area ini, di sel itu. Kemudian teman-teman buat rumus if-nya sama dengan if, jika, if itu adalah jika, buka kurung, jika sel kode kapal, teman-teman bisa klik sel kode kapalnya, adalah itu adalah menggunakan sama dengan teman-teman ya, untuk bahasa pemrogramannya. Jika sel kode kapal adalah 111, yang ini kode kapal yang ini, ingat untuk angka tidak perlu menggunakan tanda petik ya, maka itu adalah tanda koma. Mungkin
sebagian mungkin ada yang menggunakan titik koma dan sebagian menggunakan koma. Apabila teman-teman tidak bisa menggunakan koma, teman-teman bisa mencoba menggunakan titik koma. Maka nama kapal adalah Kelut. Tanda petik dulu untuk menandakan bahwasanya huruf yang teman-teman masukkan. Kelut, tutup petik, koma. Jika kolom atau sel nama kapal adalah 111, maka kapalnya adalah Kelut. Kita ulangi lagi perintahnya. Dan jika buka kurung, sel kode kapal adalah 112, maka kapalnya adalah Gunung Bintang. Tutup petik, koma. Dan jika if, buka kurung lagi, sel kode kapal adalah 113, maka nama kapal adalah Perintis. Tutup petik. Dan jika buka kurung, sel kode kapal adalah 114, maka nama kapal adalah Sabuk Nusantara. Buka petik, Sabuk Nusantara. Tutup petik. Kemudian kita akhiri dengan tutup kurung. Berapa banyak kurung yang kita buka, dan segitulah jumlah kurung yang harus ditutup. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 kurung, berarti 4 tutup kurung. 1, 2, 3, 4. Kemudian teman-teman enter. Di sini tulisannya masih false karena kode kapal belum kita masukkan. Contoh, kita masukkan 111. Di sini akan keluar nama kapal Kelut. Nah, bagaimana dengan tujuan kapal? Cara memasukkan rumus tujuan kapal sama dengan nama kapal. Untuk mempermudah, kita bisa mengcopy saja rumusnya. Copy, Ctrl C, Enter. Kemudian masukkan rumusnya di sini. Ctrl V untuk paste. Nah, kita hanya tinggal merubah nama kapal ini menjadi tujuan kapal. Untuk 111 adalah Batam Dumai. Batam Dumai. 112 tujuan kapalnya adalah Natuna Pinang. 113 tujuan kapalnya adalah Natuna Ponti. Dan 114 tujuan kapalnya adalah Natuna Batam. Kemudian teman-teman enter. Nah, contoh kasus yang ini kita sudah bisa selesaikan. Coba kita buat di kode kapalnya 112. Maka hasil pencariannya akan berubah menjadi Gunung Bintang dan tujuan kapalnya adalah Natuna Pinang. Jika kita masukkan 113, nama kapal 113, nama kapal dan tujuan kapal juga akan berubah sesuai dengan kode kapal yang teman-teman masukkan. Mudah bukan? Nah, ternyata menggunakan rumus if itu sangat mudah teman-teman, dan juga dapat mempermudah teman-teman untuk mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan rumus if. Saya tidak tahu pekerjaan apa yang akan teman-teman lakukan, tapi rumus if sangat berguna untuk membantu mempermudah dan mempercepat pekerjaan teman-teman. Apabila teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa tinggalkan komen dan tanya-tanya, nanti saya akan menjawabnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan di rumus code if. Rumus code if gunanya untuk menghitung jika kita menentukan karakter tertentu. Ya, sebelum kita lanjutkan, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini supaya lebih bermanfaat pada orang-orang yang lain dan supaya menjadi penyemangat saya untuk membuat tutorial yang selanjutnya. Dan juga jangan lupa share pada teman-teman supaya lebih bermanfaat untuk membantu mencerdaskan teman-teman yang lainnya. Oke, kita lanjutkan
kepada contoh kasus berikutnya, yaitu code if. Di sini saya mempunyai contoh absensi siswa ya. Biasa digunakan untuk mengabsen siswa, baik itu di sekolah maupun di kampus. Di sini saya sudah membuat contohnya satu nama saja, yaitu nama saya sendiri, Lamro. Di sini ada tanggal sampai 30 hari, dan di sini ada status. Status maksudnya apakah hadir, apakah izin, ataukah alpha. Nah, apabila data ini sudah dimasukkan, kita harus mengetahui berapa sih hadirnya dia, atau berapakah izinnya, atau berapakah alfanya. Oke, mungkin untuk satu nama gampang saja, tinggal hitung. Tapi apabila dalam satu kelas terdapat 40 siswa, untuk menghitungnya sangat repot, sangat capek ya, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, untuk mempersingkat, kita bisa menggunakan rumus code if. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus code if untuk menghitung per karakter ini? Kita bisa lihat di sini contohnya. Ya, saya akan ulangi menggunakan rumus code if ya teman-teman ya. Oke, untuk menghitung per karakter ini saya cukup menggunakan rumus code if seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan, sama dengan masukkan rumus code if, buka kurung, kemudian teman-teman bisa blok area statusnya sampai ke tanggal 30 ya, tanggal 30, kemudian koma. Nah, karena di sini saya ingin menghitung berapa hadirnya, maka saya harus memasukkan perintah H ya, perintah H. Masukkan tanda petik untuk menandakan bahwa pencarian teman-teman adalah berupa huruf dan bukan angka. Apabila teman-teman menggunakan angka, tidak perlu menggunakan tanda petik. H untuk hadir, tutup petik dan tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini kehadiran saya, kehadiran Lamro ada 14. Coba kita buktikan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kali hadir dalam satu bulan. Kemudian kita akan mencari berapa izinnya dan alfanya. Caranya sangat mudah seperti tadi. Kita cukup copy rumusnya, Ctrl C untuk copy, kemudian enter, double klik di sel izin, kemudian Ctrl V untuk mempaste, kemudian shortcut kita ganti. Tadi kita mencari H untuk hadir, sekarang kita mencari I untuk izin, masukkan I, enter. Nah, di sini ada 8 kali izin, kita buktikan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terbukti benar ya. Kemudian di alpha juga sama, kita pastikan tadi rumusnya, kemudian ganti menjadi A. Dan di sini terdapat 8 kali alpha. Kita buktikan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini sudah ada 8 kali alpha. Jika teman-teman ingin merubahnya di sini menjadi H, maka hadir di sini akan bertambah. Kita buktikan, coba enter. H akan berubah menjadi 15 dan izin akan berkurang menjadi 7. Oke. Sampai di situ saya harap teman-teman bisa mengerti dan paham tentang bagaimana cara mudah menggunakan logika if dan code if untuk mempermudah pekerjaan teman-teman di lembar kerja Excel. Oke. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus yang lainnya. Dan jangan lupa teman-teman ikuti terus channel ini, Lamro Herianto Siregar, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, tekan loncengnya untuk memberikan pertanda sama teman-teman kalau saya memposting video-video baru. Jangan capek-capek untuk belajar, karena belajar tidak akan merugikan saudara, tidak akan merugikan teman-teman sekalian. Oke, sampai sekian dulu. Salam sukses, salam belajar, dan semangat.